Sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo sempat tercemar limbah pada beberapa waktu lalu. Kasus ini pun ditangani serius oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dirinya pun memberi waktu selama 12 bulan kepada perusahaan yang diduga telah mencemarkan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Lalu ada fakta lain apa saja di balik air sungai yang tercemar limbah? Berikut informasinya untuk Anda. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Ya, bait pertama lagu Bengawan Solo karya Gesang ini terkenal sejak diciptakan sejak tahun 1940. Sesuai dengan namanya pula, Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Jawa yang memiliki dua hulu di daerah Pegunungan Sewu, yakni Wonogiri dan Ponorogo, dan bermuara di daerah Gresik. Di salah satu kalimat lagu Gesang terdapat lirik "Sedari dulu menjadi perhatian insani". Nampaknya tepat betul menggambarkan Bengawan Solo yang tak lepas dari pemberitaan hingga keluhan warga yang memanfaatkan air dari Bengawan Solo. Selama 4 bulan, salah satu aliran sungai Bengawan Solo yang ada di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah tercemar limbah tekstil dan alkohol. Kondisi air yang awalnya jernih berubah menjadi merah hitam pekat serta berbusa. Hal ini mengakibatkan ikan mati. Selain itu, kondisi air juga mengeluarkan bau tidak sedap sehingga mengganggu warga sekitar. Berdasarkan uji kandungan, air Bengawan Solo tercemar limbah dan didapati kadar warna air mencapai 1000 True Color Unit atau TCU sehingga tidak layak dikonsumsi. Jumlah TCU ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang mengatakan standar kadar warna air yang baik adalah 50 TCU. Kasus tercemarnya air Bengawan Solo ini pun berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih warga Blora hingga memberhentikan secara sementara pelayanan pasokan air baku PDAM Blora. Dampak penghentian ini membuat 12.000 pelanggan saluran rumah tangga PDAM Tirta Amarta Blora di 3 kecamatan, yakni Cepu, Sambong, dan Blora, tidak bisa menikmati layanan air bersih. Atas kasus ini, pemerintah daerah Blora tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya limbah berasal dari sejumlah perusahaan yang berada di luar Kabupaten Blora. Pemerintah daerah juga sudah berkoordinasi dan melaporkan kasus pencemaran ini dengan Kementerian Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memanggil 15 perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran sungai Bengawan Solo. Ganjar memberi waktu 12 bulan kepada mereka untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah dan sudah disepakati secara kontrak. Ganjar mengatakan jika pelanggaran masih terjadi, maka dirinya meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan. Meski kini airnya sudah berangsur lebih baik, namun warga berharap agar Bengawan Solo bisa kembali dimanfaatkan secara aman. Namun kasus sungai tercemar nyatanya tidak hanya terjadi di Bengawan Solo. Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, sejumlah kasus yang sama terjadi di beberapa daerah. Pencemaran sungai juga terjadi di Sungai Afur di Dusun Gongsek, Desa Pojok-Pojok, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Sungai yang juga dimanfaatkan untuk irigasi sawah ini tercemar limbah klorin dan belerang dari limbah pabrik. Tidak hanya itu, sejumlah biota sungai pun mati dan sejumlah lahan sawah tidak bisa ditanami. Masih dari Jawa Timur, air sungai Arjasa yang merupakan anak sungai Bedadung di Jember juga mengalami pencemaran hingga berbusa. Pencemaran sungai terbesar dan terpanjang di Jember itu dipastikan berasal dari pabrik pengolahan kayu di area hulu anak sungai. Berdasarkan hasil inspeksi dari Komisi C DPRD Jember, pabrik tersebut tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sejak berdiri tahun 2018. Air yang tercemar mempunyai ciri-ciri khusus yang biasanya bisa terlihat dengan kasat mata maupun melalui penelitian terlebih dahulu. Di antaranya adalah terdapat perubahan pada warna air, perubahan bau air menjadi bau busuk, perubahan rasa air, derajat keasaman air yang tidak netral, perubahan suhu air, adanya endapan kelebihan jumlah mikroorganisme, hingga meningkatnya radioaktivitas air. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Karena sifatnya yang sangat penting, maka kita sendirilah yang harus menjaganya agar sumber daya alam ini tetap dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia
ataupun makhluk hidup lainnya. Tidak hanya sebagai alat transportasi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat sekitar juga mengandalkan sungai sebagai sumber ekonomi. Pemerintah setempat juga kerap menjadikan sungai untuk mempercantik kota hingga dijadikan destinasi wisata alternatif. Mozaik akan kembali.